Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Islam Malang. Perkenalkan, nama saya Supriyadi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi teks prosedur pada peserta didik kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri 5 Batanghari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi 11 MIPA. Baik, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita seperti mana biasa. Hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2023. Kita kembali melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Julian ya. Ya, sakit atau izin? Sakit. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca doa kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Wajah dan Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit mempelajari tentang teks prosedur. Pada kali ini kita kembali melanjutkan pembelajaran tentang teks prosedur ya. Teks prosedur ini tentunya dulu pernah kalian pelajari waktu di SMP maupun di MTS ya, sekolah menengah pertama. Nah, pada kali ini kita kembali melanjutkan pembelajaran dengan materi teks prosedur ini ya. Nah, teks prosedur ini penting sekali kita pelajari. Nah, nanti apabila kita akan melakukan sesuatu, tentu ada langkah-langkahnya ya. Tentu ada langkah-langkahnya dalam membuat sesuatu. Nah, teks prosedur ini nanti adalah teks yang memandu kita dalam melakukan sesuatu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah melakukan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti kalian mampu memahami beberapa hal ya. Di antaranya memahami tentang apa itu teks prosedur ya. Yang kedua, memahami bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks prosedur, struktur teks prosedur, serta langkah-langkah dalam melakukan kegiatan. Terakhir, kalian mampu menulis teks prosedur secara sendiri-sendiri atau secara mandiri ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita memahami teks prosedur ini. Nah, kita lihat dari pengertiannya dulu ya. Teks prosedur ya. Teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan petunjuk atau panduan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ya, tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, teks ini bertujuan untuk membantu pembaca atau pengguna agar dapat menjalankan proses dengan benar dan efektif.
Nanti akan kita buatkan beberapa contoh apa itu teks prosedur ya. Setelah definisi, kita memahami bagaimana struktur dari teks prosedur itu ya. Ibarat tubuh manusia ya, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki ya. Begitu juga dengan teks, dia juga memiliki bagian-bagian atau struktur. Yang pertama, struktur dari teks prosedur ini yaitu tujuan ya. Yang kedua, langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang ya. Kira-kira ada yang paham tentang apa itu tujuan ya? Keinginan untuk mencapai sesuatu ya. Tujuan itu merupakan target kita dalam melakukan sesuatu ya. Nah, umpamanya kita mau melakukan apa? Ingin membersihkan AC umpamanya ya. Membersihkan AC. Tentu ada langkah-langkahnya ya. Jadi kita bisa mengikuti langkah-langkah dalam melakukan membersihkan AC umpamanya ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah ya. Langkah-langkah ini kira-kira apa artinya? Ya, tahap-tahap, step-step ya, atau rangkaian kegiatan ya, rangkaian upaya kita dalam mencapai tujuan ini ya. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang. Nah, jadi bisa berisi kesimpulan atau manfaat dari apabila kita melakukan teks prosedur itu dengan baik dan benar, mengikuti langkah-langkah dalam teks prosedur dengan baik dan benar. Tujuan adalah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nah, jadi di awal, di paragraf pertama setelah judul, nanti kalian buat pengantarnya. Apa tujuan kita dalam membuat teks prosedur itu ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah, yaitu perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang ditentukan. Ya, intinya langkah-langkah ini adalah rangkaian kegiatan untuk mengarah kepada tujuan tadi. Terakhir adalah penegasan ulang, yaitu harapan ataupun manfaat jika petunjuk itu dilakukan atau dijalankan dengan baik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua yaitu ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kata kerja imperatif. Kemudian ada urutan langkah-langkah. Kemudian kalimatnya singkat dan jelas. Kemudian penggunaan peralihan waktu ya. Nah, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya sebagai inspirasi kita dalam memahami teks prosedur, maka simaklah video berikut ini ya. Memang berbicara mengenai viral, lalu di zaman sekarang terkait pesatnya perkembangan teknologi ini mengakibatkan informasi sekecil apapun cepat menyebar dan sampai ke masyarakat. Setuju. Nah, saya memang sampai perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dari mana yang salah atau yang sifatnya disebut hoax ya. Nah, berikut ada beberapa tips pemirsa untuk mengenali hoax atau bukan. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Beberapa hari ini banyak kabar palsu alias hoax yang membuat masyarakat resah. Agar tidak ikutan menyebar berita hoax, caranya adalah dengan mengenali beberapa indikator. Berita hoax biasanya tidak jelas sumber, yang penting lokasi, tanggal, hingga waktu. Jadi kalau kita cuma ngandelin hal kita, ternyata tetap bisa nggak akurat gitu. Jadi harus hati sekali. Makanya kemudian paling efektif sih selain mengenali ciri-ciri tadi yang nggak jelas itu sumbernya kayak sumber nggak jelas, tanggal nggak jelas, penulis nggak jelas, mungkin gitu kan tempat juga nggak ada misalnya. Nah selain itu kita harus pakai misalnya search engine atau kita misalnya pakai situs-situs yang anti hoax
Pas ada sekarang ya, lebih hoax, anti hoax, nanti coba cek sana. Mungkin di sana ada berita tentang hoax tersebut sudah ada, cuma kebetulan kita nggak tahu. Gitu. Setelah itu juga ada komunitas kalau sekarang Pak. Jadi komunitas anti hoax itu bisa dilihat di Facebook itu ada. Jadi kita bisa juga kita gabung di sana terus kita tanya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita males ya, minimal jangan sebaliknya ditahan aja. Itu perlu sendiri dulu. Tapi kalau kita nggak yakin gitu ya, kita tahan aja. Karena memang sangat sulit membedakan antara hoax sama enggak. Sejumlah warga mengaku memiliki cara yang sederhana untuk memilah mana informasi yang benar dan yang salah. Kalau saya sih nggak terlalu dimakan langsung, pokoknya dia cek dulu aja sih. Oh, biasanya sih nggak langsung percaya sama berita yang ada ya. Itu dicari dulu kalau emang kayak masuk akal baru dipercaya, dan kalau percayanya juga nggak langsung disebarin ke halayak itu. Kalau pribadi sih saya sih lebih cari ke Google lagi sumber-sumber yang lain, dan juga kalau pribadi saya sih nggak balas ya. Lebih saya tahu sendiri aja. Masyarakat diminta untuk tidak melibatkan informasi hoax, atau masyarakat juga dapat melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduan konten @mail.kominfo.go.id. Saya Ilham, Bandung. Baik, sudah kita saksikan tadi ya sebuah video ya tentang berita hoax. Ya, kira-kira ada yang tahu apa itu berita hoax? Ya, ya, berita palsu. Tentunya belum tentu jelas benar atau salahnya ya. Jadi langkah-langkahnya apa kira-kira yang perlu kita lakukan untuk mengenali berita hoax seperti yang ditayangkan tadi? Apa langkah-langkahnya? Oke, mencari informasi lewat Google atau media sosial lainnya. Ya, jadi kalau informasi hoax itu tadi katanya gampang dikenali sebenarnya. Kita kadang-kadang dalam informasi itu mereka tidak mencantumkan kapan kejadiannya, di mana kejadiannya seperti itu, atau sumbernya belum jelas itu. Nah, jadi salah satu contoh untuk membedakan berita hoax atau berita itu benar atau salah, maka kita lihat dulu sumbernya dari mana. Kalau sumbernya tidak jelas, maka itu diragukan kebenarannya. Jadi berita itu adalah berita hoax ya. Nah, selanjutnya kita ada satu video lagi ya. Ini juga tips dalam mengenali berita hoax. Cuma butuh beberapa detik saja kok buat mencari tahu berita itu hoax atau tidak. Kalau berupa gambar atau foto, cukup dengan file foto hoax atau URL-nya ke situs pencarian. Lalu, beragam informasi yang berkaitan dengan berita tersebut akan muncul. Jika berita berupa tulisan atau artikel, kamu cukup ketik atau copy-paste berita yang kamu terima ke situs pencarian di internet. Atau bisa juga dengan klik tombol kanan pada tulisan atau gambar, lalu pilih search for. Jika menemukan berita yang mengandung hoax, syarat, radikalisme atau terorisme, screen capture atau salin URL dan kirim data ke aduan konten @mail.kominfo.go.id. Yuk, mari kita bijak, hadapi hoax. Baik, sudah kita lihat ya. Ini seperti kampanye anti hoax ya. Mari kita bijak dalam menghadapi berita hoax itu ya. Jangan kita termakan isu-isu yang tidak benar ya tentang berita hoax tersebut. Baik, selanjutnya akan saya berikan sebuah contoh ya. Ini suatu contoh dari teks prosedur seperti yang kita amati tadi adalah tentang berita hoax ya. Nah, katanya ya,
Ya. Nah, ini suatu teks contoh teks prosedur ya, bagaimana kita mengenali berita hoax ya. Judulnya nih, mengenali berita hoax ya. Nah, ini paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini kita anggap nanti sebagai tujuan ya. Jadi, membaca sebentar. Akhir-akhir ini dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax ya, oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu kalau berita bohong itu disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut ya. Bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban ya, fitnah. Lalu bagaimana cara agar tidak terhasut? Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Nah, ini langkah-langkah merupakan struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah tadi. Katanya yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Ya, kadang ada judul kita lihat di media sosial ya. Judulnya itu terlalu ekstrim kadang-kadang ya. Nah, judulnya kadang-kadang provokatif, mengadu domba ya. Nah, judul itu, ciri-ciri itu merupakan salah satu ciri-ciri berita hoax ya. Yang kedua, kita bisa cermati alamat situsnya ya. Lihat alamat situsnya dulu. Alamatnya benar tidak? Websitenya terpercaya tidak? Ya. Kemudian periksa faktanya benar atau tidak. Kemudian keaslian fotonya. Berikut juga ikut serta dalam diskusi anti hoax. Nah, itu langkah-langkah. Kemudian yang terakhir, paragraf yang ketiga kita anggap sebagai penegasan ulang. Ya, dengan memperhatikan 5 langkah tersebut diharapkan netizen mampu mengenali dan menangkal berita hoax. Kita akan membuat kelompok terlebih dahulu. Nanti kelompok ini sebagai kelompok kerja kalian dalam menganalisis. Nah, ini Bapak gunakan aplikasi Pickerwell untuk merandom atau mengacak kelompok kalian ya. Ya, kita mulai untuk randomnya. Ya. Iya, sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Nanti ya, per kelompok ini akan menganalisis bagaimana itu teks prosedur yang nanti Bapak berikan ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita kerja secara kelompok, nah kita akan melakukan ice breaking dulu, permainan dulu. Nah, cara permainan ini adalah, nama permainannya adalah permainan benar salah. Maju, mundur, kiri, oke, kanan, oke, ya, ini baru percobaannya, ya. Nah, kita ulang ya lagi dengan 2 perintah, ya. Ini 2 perintah ya, ya 2 perintah. Ini ada perintah apa ya? Oke, kita ulang. Kita mulai ya. Ya. Maju, maju. Mundur, mundur. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah benar salah. Artinya Bapak bilang maju, nanti kamu jawab mundur. Ya, apabila bilang mundur, kamu jawab maju. Ya, seperti itu. Apabila bilang kiri, kamu jawab apabila kanan? Oke, coba ya. Jangan sampai salah. Nanti grup yang salah akan kita kasih hukuman. Ya, coba. Kita mulai ya. Maju, maju. Mundur, mundur. Maju, mundur. Kiri, kanan. Maju, kanan. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.
kalian ikuti langkah-langkah yang ada pada RKPD yang sudah Bapak berikan. Ya. Nah, kalian tugasnya adalah menganalisis struktur dari teks prosedur. Ya. Oke, jadi dilihat di teks yang Bapak berikan, strukturnya mana yang bagian yang merupakan dari tujuan, mana yang langkah-langkah, dan mana yang penegasan ulang. Paham ya? Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk menganalisisnya. Ya, silakan. Tadi sudah kita kerjakan secara berkelompok LKPD menganalisis struktur dari teks prosedur yang sudah Bapak berikan ya. Sekarang Bapak beri kesempatan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Judulnya adalah cara mengirim paket antar wilayah. Tujuannya, paket merupakan barang yang dikirim dalam bungkusan melalui pos atau perusahaan ekspedisi. Langkah-langkahnya, pertama, packing barang yang akan dipaketkan dengan rapi dan aman. Kedua, cantumkan informasi penerima dan pengirim seperti nama lengkap, nomor handphone, alamat lengkap, dan kode pos. Ketiga, cek tarif ongkos pengiriman atau ongkir pada situs resmi kantor ekspedisi sesuai wilayah dan berat barang, lalu siapkan uang sesuai dengan biaya pengiriman. Keempat, pergi ke kantor ekspedisi terdekat. Kelima, setelah sampai di kantor ekspedisi, serahkan paket kepada petugas yang ada. Keenam, setelah data diinput oleh petugas, bayarlah ongkir sesuai nominal yang disebutkan petugas. Ketujuh, terima nomor resi dan bukti pengiriman yang diberikan oleh petugas. Kedelapan, tunggu hingga proses pengiriman selesai. Penegasan ulang, diharapkan dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, paket yang kita kirim sampai pada tujuan dengan selamat. Demikianlah. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil analisisnya tentang teks prosedur mengirim paket ya, mengirim paket ke antar wilayah ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Persilakan untuk duduk kembali. Oke. Selanjutnya, Pak persilakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil analisisnya ya tentang teks prosedur yang sudah dikerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan analisis teks prosedur yang berjudul cara mengisi ulang baterai ponsel. Kami sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya atas nama Raudatul Jannah dan di samping saya Indra Kurniawan, Fikri Al-Zakwan. Nah, baik. Di sini kami langsung saja mempresentasikan hasil teks prosedur kami. Silakan. Baik, saya akan membacakan hasil analisis teks prosedur. Adapun tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang.
Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan memiliki handphone kini sudah menjadi suatu keharusan karena setiap kegiatan yang kita lakukan pastinya membutuhkan benda elektronik tersebut. Karena sering digunakan, daya baterai handphone juga pastinya akan terus menurun. Sehingga perlu di-charger kembali agar dapat digunakan. Supaya baterai handphone bisa awet dan tahan lama. Langkah-langkah. Yang pertama, sambungkan charger handphone ke ponsel kamu. Kemudian, sambungkan charger ke stop kontak. Lalu, cas handphone selama kurang lebih 2 jam hingga baterai handphone penuh sekitar 90% atau 100%. Jika sudah penuh, cabut charger dari handphone dan letakkan di tempat yang aman. Penegasan ulang. Itulah beberapa tips seputar daya baterai ponsel. Lakukan semuanya sesuai dengan takarannya. Ikuti petunjuk yang dianjurkan agar gadget kamu dapat berguna dan hidup lebih lama. Baik, demikianlah presentasi analisis kami hari ini dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang cara membuat wedang jahe. Kenalkan, saya Lukmanul Hakim dan di sebelah saya M. Afdal Maulana. M. Setia Putra dari rumah. Ya, inilah tentang penemuan kami. Baiklah, saya akan membacakan cara membuat wedang jahe. Langkah pertama, siapkan bahan. Yang pertama, 1 liter air. Yang kedua, 100 gram jahe, kupas dan memarkan. Yang ketiga, 2 batang serai, memarkan bagian putihnya. Yang keempat, 2 lembar daun pandan, sobek-sobek. Yang kelima, 200 gram gula merah serut atau iris kecil-kecil. Langkah kedua, yang pertama yaitu rebus air bersama dengan jahe, serai, daun pandan, dan gula merah. Tutup pancinya. Yang kedua, kecilkan api hingga air mendidih dan saripati. Cari dari bahan-bahan keluar sekitar 30 menit. Angkat lalu saring. Yang ketiga, sajikan wedang jahe selagi hangat. Tujuannya ada 5, yaitu yang pertama mengurangi reaksi alergi, yang kedua menurunkan berat badan, yang ketiga meredakan nyeri haid, yang keempat meredakan nyeri sendi dan obat, yang kelima mencegah resiko penyakit jantung. Ya, itulah hasil dari pengamatan kami tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya wakil dari kelompok 4 untuk menjelaskan tentang penganalisisan kami tentang cara membuat aromaterapi. Baik, sebelum itu lilin aromaterapi. Baik, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Indah Marisa dan di sebelah saya Rika Dwi Yulia, Leoni Aprilia. Baik, Rika Dwi Yulia akan membacakan cara dan menjelaskan semuanya tentang buat lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi merupakan lilin khusus yang terbuat dari minyak esensial dengan aroma khas yang dapat membuat tenang. Lilin jenis ini telah digunakan sejak beberapa abad terakhir untuk merilekskan suasana. Jadi bahan-bahan untuk membuat lilin aromaterapi yaitu lilin putih atau warna berukuran besar, parfum aromaterapi aroma alami, serta parfum melati atau kayu manis.
benang kasur, gelas kaca, ukuran kecil hingga sedang atau cetakan, dan wajan. Langkah-langkahnya: panaskan lilin di atas wajan menggunakan api ukuran kecil, buang sumbunya jika sudah meleleh. Tambahkan parfum aromaterapi dan hati-hati. Tuangkan lelehan lilin ke dalam gelas atau cetakan. Letakkan benang kasur sebagai sumbu. Yang keempat, tunggu beberapa saat hingga lilin mengeras. Yang kelima, keluarkan lilin dari cetakan. Yang keenam, tempeli bagian pinggir lilin dengan kayu manis dengan memanaskan bagian pinggir terlebih dahulu. Susun melingkar. Yang terakhir, tunggu hingga lilin mengeras kembali dengan lilin sudah siap digunakan. Manfaat lilin aromaterapi yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, membuat. Ya, Bapak lanjutkan. Tadi telah kalian sampaikan presentasi hasil analisis ya masing-masing kelompok tentang struktur dari teks prosedur yang dianalisis, yang mulai dari tujuan, langkah-langkah maupun berkas ulang. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan asesmen atau penilaian secara tertulis atas kemampuan kamu dalam memahami teks prosedur yang sudah Bapak berikan hari ini. Nah, silakan. Kita presentasikan hasil analisis kita tentang teks prosedur. Kemudian tadi sudah mengerjakan tes tertulis ya melalui aplikasi Quizizz tentang teks prosedur yang sudah Bapak berikan. Bagaimana nilainya? Ada yang dapat nilai 100? Ada? Kurang yakin. Ada yang nilai 90? Ya, mudah-mudahan semuanya tuntas. Nanti akan Bapak lihat rekap hasil nilai kalian melalui aplikasi Quizizz-nya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana teks prosedur ya, mulai dari pengertiannya, strukturnya, sampai kepada kebahasaan dan bagaimana menulis teks prosedur yang baik. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Kita tutup dengan pembacaan doa secara bersama-sama seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bertemu lagi kita minggu depan dan apa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.